Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai materi pemeriksaan fungsi ginjal yang berhubungan dengan metabolisme NPN atau non protein nitrogen. Sebelumnya kita telah membahas mengenai dua parameter, yang pertama ureum dan yang kedua kreatinin. Nah, selanjutnya fungsi ginjal yang berhubungan dengan non-protein nitrogen, yaitu GFR atau glomerular filtration rate. Ya. Nah, asosiasi nasional atau asosiasi nasional Kidney Foundation, yaitu asosiasi yang berhubungan dengan pemeriksaan atau penelitian, kemudian yang berhubungan dengan ginjal, itu merekomendasikan bahwa salah satu pemeriksaan untuk mengetahui kelainan ginjal, salah satunya juga adalah GFR, yaitu glomerular filtration rate atau laju glomerulus atau laju filtrasi glomerulus. Ya. Apa itu laju filtrasi glomerulus? Salah satu jenis pemeriksaan yang memang yang sering diperiksa biasanya memang digunakan untuk check up rutin, ya. Kalau GFR atau laju filtration rate ini, atau laju filtrasi glomerulus rate, ya. Atau pada pemeriksaan GFR ini yang akan dihitung yaitu adalah estimasinya, estimasi laju filtrasi glomerulus. Nah, sebelum nanti kita bagaimana interpretasi datanya, apa itu yang dimaksud dengan laju filtrasi glomerulus? Nah, pada saat menghitung estimasi laju filtrasi glomerulus, yaitu pemeriksaan fungsi ginjal dengan cara mengestimasi kecepatan sebuah glomerulus, yaitu satuan terkecil dari fungsi ginjal. Di mana bahwa dengan menghitung estimasi laju filtrasi glomerulus ginjal itu, kita akan mengetahui untuk fungsi dari laju filtrasi glomerulus itu adalah untuk menyaring zat sisa metabolisme dan racun yang ada di peredaran tubuh manusia. Nah, seperti apa konsepnya? Jadi, laju filtrasi glomerulus ini apabila memiliki jumlah lajunya yang berkurang, maka itu akan berdampak pada filtrasi atau penyaringan ginjal. Gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Perhitungannya itu berdasarkan parameter dari kreatinin dan ureum. Ya, jadi kreatinin dan ureum. Jadi pada pemeriksaan laju filtrasi glomerulus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pemeriksa yang pertama adalah selain sampel itu sendiri, itu sampel darah, ya, yang diambil di vena, kemudian juga bahwa perhitungan laju filtrasi glomerulus ini mengukur kadar kreatinin dan ureum di dalam darah. Kenapa kedua parameter ini selalu berhubungan dengan fungsi pemeriksaan ginjal? Nah, nanti kedua parameter itu akan dimasukkan ke dalam rumus estimasi laju filtrasi glomerulus atau estimasi GFR, ya.
Kenapa kedua parameter tersebut? Hal ini dikarenakan kedua zat ini mengalami penyaringan di glomerulus yang nanti akan dibuang ke urin, sehingga akan mencerminkan secara tidak langsung fungsi dari glomerulus tersebut. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi dua parameter tersebut. Ya. Nah, bagaimana perhitungan kreatinin? Ya pasti kreatinin ureumnya yang ada di dalam darah, jadi bukan di dalam urin, gitu ya. Nah, ada hal yang memang harus diperhatikan bahwa pada praanalitik bahwa pasien yang akan melakukan pemeriksaan laju filtrasi glomerulus ini harus puasa minimal selama 8 jam. Ya, harus puasa minimal 8 jam, kemudian tidak mengkonsumsi makanan atau makanan dengan tinggi protein, itu dihindari terlebih dahulu, dan juga daging-dagingan, karena akan menyebabkan peningkatan kadar ureum dan kreatinin di dalam darah, sehingga nanti nilai estimasi dari nilai estimasi laju filtrasi glomerulus itu akan rendah. Nah, bagaimana berapa jumlah laju filtrasi yang normal itu nanti berdasarkan usia, ya, kita lihat. Jadi nah ini perhitungannya. Nah, GFR atau glomerulus filtrate rate, ya, ini satuannya mili per menit, mililiter per menit. Ini kemudian rumusnya ini menggunakan persamaan Cockcroft-Gault 140, ini konstanta ya, 140 dikurangi usia dikali berat badan, weight, dikali 0,85 pada perempuan. Apa itu 0,85? Itu bidang permukaan badan, gitu ya. Jadi bidang permukaan tubuh itu dibagi dengan 72 dikali SCR, kreatinin, ya. Jadi ini nilai kreatinin yang diperoleh atau yang diukur sebelumnya, ya. Nah, kemudian laju filtrasi glomerulus ini rata-rata 125 mili per menit. Berarti kalau per hari itu ada 180 liter. Ya, kemudian jika laju filtrasi glomerulusnya ini rendah, menunjukkan adanya fungsi gangguan pada ginjal. Nah, ada yang dari rumus perhitungan estimasi laju filtrasi glomerulusnya, ini ada yang sebenarnya ada perbedaan di setiap negara, ya, karena kita lihat ada di dalam sebuah artikel. Nah, di sini, nah, ada yang sebenarnya berbeda untuk, bentar ya. Nah, pada perhitungan atau yang dikeluarkan oleh MDRD, yaitu asosiasi yang berhubungan dengan penyakit ginjal, untuk perhitungan GFR-nya, ya, itu ada di perbedaan. Ada juga yang menggunakan ini rumusnya sebenarnya sama, cuman yang membedakan di sana ada perbedaan
ras. Sebenarnya ras itu yang membedakan pada ras. Nah, ini ada 0,742 dikali dengan 1,210. Ada perbedaan parameter konstanta yang berhubungan dengan variabel. Yang membedakan adalah yaitu pada konstanta ini. Bidang perhitungan dengan permukaan tubuh. Ya. Ini agak berbeda di setiap negara. Cuman nah misalnya yang mana ini? Nah, ini kan ada bahwa parameternya ada kreatinin plasma, usia, jenis kelamin, dan ras. Nah, ini yang agak berbeda. Kita kan rasnya ras Asia, itu nanti kalau 1,73 kan ini udah konstanta untuk perhitungan permukaan tubuh ya. Nah, ini kalau konstanta tadi di rumus di PPT sebelumnya itu bahwa ada perbedaan di ini 0,82 kemudian dibagi 72 dikali serum kreatinin. Yang tadi yang awal di PPT kemudian di jurnal yang dilakukan oleh penelitian di jurnal review di jurnal artikel di sini dia menggunakan ini sama, ini 0,74 ini karena ini 12 ini pakai ras ya, ini ada perbedaan perhitungan. Sebenarnya sama aja, cuman kalau ini dikalikan ras ya, dikalikan dengan rasnya. Kalau yang rumus sebelumnya itu tidak dikalikan ras ya. Itu. Ya ini enggak dikali ras, ini 1175. Ini ada, kalau ini berdasarkan rumusan dari MDRD ya rumusnya. Ada juga yang dari Chocrov-Gault ya. Pakainya sebenarnya sama saja sih, jadi tergantung nanti di labnya pakai yang mana, gitu ya, seperti itu. Nanti pada saat pemeriksaan mungkin nanti SOP-nya pakai yang mana, itu bisa dipilih saja. Cuma nanti kalau yang ini kan dia tidak menggunakan, tidak menghitung rasnya. Jadi dihilangkan untuk rasnya, ini yang umumnya. Kalau yang kalau yang dari MDRD ini pakai ada rasnya dikali 1,210 ya. Kalau yang di PPT tadi itu tidak menggunakan ras ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana interpretasi datanya. Nah, bahwa semakin tinggi usianya maka laju filtrasi glomerulusnya itu akan semakin berkurang. Ya, ini kita terlihat bahwa memang di usia 20-29 estimasi dari GFR-nya itu 116 mili per menit. Semakin usianya bertambah 70 tahun ke atas itu sekitar semakin berkurang laju filtrasi glomerulusnya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena gini, tadi dikatakan bahwa usia itu mempengaruhi dari nilai estimasi laju filtrasi glomerulusnya, gitu ya. Kemudian tadi satuannya adalah saya ulangi lagi bahwa nilai estimasi laju filtrasi ini dipengaruhi juga oleh usia, gitu ya. Tadi kan
satuannya tadi mililiter per menit, kemudian nilai normalnya itu di atas 90 mililiter per menit gitu. Sebenarnya nilai estimasi laju filtrasi glomerulus juga ini dalam beberapa referensi 60-89 itu sebenarnya masih normal untuk beberapa orang, terutama untuk yang usianya 60 tahun ke atas ya. Karena memang usia itu memiliki dampak yang besar terhadap fungsi organ gitu ya. Jadi fungsi organ akan semakin berkurang berhubungan dengan bertambahnya usia gitu ya. Tapi apabila seseorang memiliki estimasi laju filtrasi di bawah 60 namun usianya dikatakan masih produktif gitu ya, ini ada kemungkinan terjadinya kelainan dari fungsi ginjalnya gitu ya. Salah satunya adalah menderita penyakit gagal ginjal kronik. Nah, apabila nilai laju filtrasi glomerulusnya di bawah 15 mili per menit, artinya bahwa ada kelainan gagal ginjal dan bisa menyebabkan penumpukan zat sisa tadi seperti kreatinin dan ureumnya ya, dan racun lainnya yang ada di dalam tubuh, sehingga memang bisa menyebabkan nyawa yang terancam gitu ya. Apa saja yang bisa menyebabkan penurunan laju filtrasi ya, salah satunya seperti glomerulonefritis gitu ya. Penyebabnya sebenarnya untuk glomerulonefritis itu bisa karena autoimun, keturunan, infeksi ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ya mengenai usia. Nah, di sini itu kan ya, 90 ke atas itu masih normal, kemudian apabila nilai 60-89 itu ada kemungkinan kelainan ginjal dengan mild decrease, jadi ada kelainan penyaringan ya, penyaringannya ini kalau lebih dari kurang dari 15 mili per menit, berarti itu masuk gagal ginjal ya, gagal ginjal. Nah, ini apabila laju filtrasi 60-89 per menit, penurunan ringan bisa tanpa penyakit ginjal. Jika pada tes urin tidak ditemukan protein urin. Nah, memang biasanya pada pasien penyakit ginjal, apabila melakukan pemeriksaan urin, maka protein di urin itu akan tinggi, gitu ya. Kalau misalnya LFG-nya normal, laju filtrasi glomerulusnya normal, proteinnya positif, cek kembali laju filtrasi glomerulus selama 3 bulan untuk mendiagnosa CKD, ya. Kemudian laju filtrasinya ini kurang dari 60 menit. Juga ini apabila selama 3 bulan ini ada menunjukkan adanya CKD juga. Kemudian apalagi, nah kalau 15 menit tadi dikatakan itu ada gagal ginjal. Kalau laju filtrasinya 15 ml per menit.
harus dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal. Seperti itu. Nah, ini beberapa faktor penyakit ginjal apa saja, bisa DM, hipertensi, ya. Tadi dikatakan bahwa bisa juga karena memang faktor genetik, ya, usia memang lebih dari 60 tahun bisa berpengaruh. Nah, pemeriksaan selanjutnya yaitu asam urat. Asam urat. Nah, apa itu asam urat? Asam urat ini merupakan produk utama perombakan atau metabolisme jenis katabolisme dari asam nukleat purin. Masih ingat di biologi molekuler asam nukleat itu ada dua, ada DNA dan RNA, ya. DNA itu materi genetik, DNA RNA itu dalam materi untuk proses sintesis protein. Purin itu ada dua, ada adenin dan guanidin. Sementara untuk pirimidin itu ada sitosin, timin, dan urasil. Ya, ini bentuk purin dan pirimidin. Nah, bagaimana metabolisme asam urat atau pembentukan asam urat? Asam urat itu ada dua jalur. Yang pertama ada jalur AMP dan yang kedua jalur GMP. Adenosin monofosfat dan satu lagi guanin monofosfat. Kita lihat pada adenosin monofosfat, AMP dibantu dengan enzim adenilate deaminase menghasilkan IMP atau ianosin monofosfat. Nah, ianosin monofosfat. Nah, kemudian ini IMP menghasilkan ianosin monofosfat. Sebenarnya di sini juga ada adenosin. Nah, dengan bantuan adenosin deaminase juga menghasilkan inosin. Kemudian itu inosinnya akan berubah menjadi hiposantin dengan bantuan enzim santin oksidase. Ya, di sini akan mengeluarkan peroksidase, akan berubah menjadi santin, kemudian santin diubah oleh enzim santin oksidase juga menjadi uret. Ya, di sini. Kalau jalur GMP, nah dia ada dua, ya. GMP ini dengan enzim nukleotidase ada yang IMP ini nukleotida ya, ada nukleotida itu berubah menjadi ada yang menjadi IMP dan ada yang menjadi GMP. Pada jalur GMP ini, maka si GMP ini akan berubah jadi ini GMP dengan bantuan nukleotidase enzim, ya. Ini akan menghasilkan guanosin dengan bantuan nukleosid fosforilase enzim akan menghasilkan guanin diubah menjadi santin. Kemudian santin ini akan berubah menjadi urat dengan bantuan santin oksidase, gitu ya. Dibentuknya di mana asam urat? Di hati dengan bantuan enzim santin oksidase, ya. Bisa tidak asam urat ini tidak dihasilkan? Bisa. Apabila seorang manusia mengalami gagal kelainan genetik, di dalam hatinya tidak terdapat enzim santin oksidase, maka dia tidak bisa menghasilkan asam urat. Ya, seperti itu. Itu salah satu jenis kelainan genetik. Jadi sumber purin ini ada endogen. Kalau endogen itu di dalam tubuh perombakan asam nukleat jaringan tubuh tadi, ya, DNA dan RNA. Sintesis purin di hati, usus halus, timus, dan jaringan. Kalau eksogen itu dari makanan yang mengandung purin. Ada yang tahu makanan yang mengandung purin? Nah, biasanya purin ini dihasilkan dari pucuk atau tanaman yang masih menghasilkan pucuk, ya. Contoh kecambah, gitu ya, kacang-kacangan tapi yang masih dalam bentuk kecambah atau daun-daun yang masih pucuk, gitu. Makanya memang jangan mengkonsumsi sayuran atau lalapan yang masih muda dengan konsumsi yang lebih apabila dengan dikonsumsi oleh yang memiliki usia yang sudah cukup
banyak usianya, ya, itu akan menyebabkan penumpukan asam urat di dalam darah. Nah, ini ya jenis-jenis asam urat, sumbernya sayuran, gitu ya. Kemudian ada dari protein hewani juga, dia banyak ya. Asam urat tadi disintesis di dalam hati, kemudian dibawa oleh plasma menuju ginjal. Eliminasi atau ekskresi asam urat sekitar dilakukan oleh ginjal sekitar 70%, selebihnya akan didegradasi oleh bakteri dalam traktus gastrointestinal. Difiltrasi oleh glomerulus, kemudian disekresikan tubulus distal dalam urin, kemudian direabsorpsi di tubulus proksimal, digunakan lagi di tubuh, gitu ya. Kalau terlalu berlebih, maka dia akan disimpan di persendian dan jaringan, menyebabkan inflamasi. Makanya ada kristal asam urat ini, atau pada penyakit gout ya. Jadi penumpukan ini akan membentuk kristal asam urat. Nah, biasanya ini kristal asam urat ini kalau tidak dilakukan pemeriksaan, kalau secara kasat mata itu hampir mirip dengan artritis, gitu ya. Karena memang sama-sama dia artritis juga, sama dia mengalami pembengkakan di bagian sendi atau ada di bagian sinovial di sendinya. Jadi kalau biasanya ada beberapa dokter kalau misalnya ada yang menduga pada pasien yang misalnya terjadi pembengkakan di sendi itu, ada dua kemungkinan ya, kalau tidak artritis atau asam urat gitu yang sudah parah. Mungkin kalau asam urat yang tidak terlalu parah, dia tidak sampai ke pembengkakan atau menyebabkan kristal. Nah, kalau pada artritis sendi, nah bedanya adalah kalau asam urat ini misalnya dia di salah satu sendi misalnya yang kanan dulu gitu ya, sudah sembuh akan pindah ke bagian yang kiri. Kemudian asam urat, kalau asam urat kan pengaruhnya dari pola makan ya atau metabolisme tubuh, tapi kalau artritis itu ada kemungkinan bisa jadi dari autoimun juga, sama seperti penyebab sebenarnya gagal ginjal juga bisa karena dari genetik ya, tapi asam urat ini hampir mirip sebenarnya kalau dilihat dari gejalanya gitu ya. Bisa di sendi-sendi jari, kaki, tangan gitu. Karena memang menyerangnya di sinovial ya, cairan sinovial. Tuh, hampir mirip gout dengan artritis. Makanya memang perlu dilakukan pemeriksaan asam uratkah atau artritis. Bedanya kalau artritis, asam uratnya normal, tidak ada penumpukan kristal asam urat. Ya. Kemudian, nah ini di ginjal, asam urat akan difiltrasi oleh glomerulus. Sekitar 98-100% asam urat direabsorpsi di tubulus proksimal. Sebagian kecil asam urat disekresikan oleh tubulus distal. Jadi ada yang direabsorpsi, nah ini sekitar 98-100%. Kemudian ada yang disekresikan juga. Nah, pemeriksaannya, kenapa? Misalnya kenapa tubuh butuh asam urat? Kenapa tubuh butuh asam urat? Sebenarnya untuk metabolisme juga, ya. Kebutuhan untuk metabolisme artinya bahwa hasil metabolisme asam urat juga nanti ujung-ujungnya kan digunakan untuk pembentukan sel-sel jaringan seperti itu. Tapi kalau berlebih, tapi kan ada komposisinya, ada jumlahnya, gitu ya. Berapa jumlah asam urat yang dibutuhkan oleh tubuh? Gitu. Seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu sedikit juga. Ada persentase yang memang
diperlukan oleh tubuh, kadarnya ya ada tapi tidak terlalu banyak juga. Nah, pemeriksaan asam urat ini sebenarnya ada beberapa metode. Ya, ada metode fosfotungistik acid atau asam fosfotungistik. Ini yang metode kimia, ya. Na2CO3OH atau asam urat, ya. Ini dengan asam fosfotungistik dioksidasi akan menghasilkan allantoin dan menghasilkan tungsten blue. Jadi akan menghasilkan perubahan warna biru menjadi warna biru. Ya, cuman ini sudah tidak digunakan lagi. Di lab itu kita menggunakan metode enzimatik, ya, di mana nanti yang digunakannya adalah enzim urikase dan enzim katalase. Pengukurannya itu di 293 nanometer. Seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan spektrofotometri massa, isotop. Ini IDMS. Ini sebenarnya untuk mengetahui fragmentasi setelah ionisasi untuk pelabelan isotop sebenarnya. Tapi kalau di lab medik kita pakainya yang metode enzimatik ini. Nah, ini dengan metode enzimatik urikase, asam urat secara enzimatis teroksidasi oleh oksigen membentuk hidrogen peroksida atau H2O2, kemudian ada allantoin dan karbon. Ya. Nah, ini dengan bantuan peroksidasi akan menghasilkan warna merah quinon, warna kompleks merah quinon. Ya. Ini nilai normalnya berbeda juga antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih tinggi asam uratnya dibandingkan perempuan dan juga anak-anak. Kalau misalnya menggunakan urin, ini urin 24 jam, ini kadar normalnya 250 sampai 700 mg per hari. Gitu ya. Apabila seseorang memiliki asam urat berlebih atau hiperurisemia, gitu ya. Penyebabnya apa tadi? Bisa memang pola makan, ya, diet urin yang tinggi, misalnya terjadi perombakan DNA, RNA, proses seperti pada keganasan, tumor biasanya bisa. Ya, jadi tumor itu bisa menyebabkan perombakan DNA itu cepat sekali sehingga memang urinnya banyak dihasilkan. Bisa karena konsumsi alkohol atau preeklamsia juga ini pada ibu hamil, ya, preeklamsia ini. Kemudian penurunan jumlah ekskresi pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi asam uratnya berkurang dan mengalami penumpukan di dalam tubuh. Nah, ini kalau penyakit GOUT, ini biasanya ada asam urat pada sendi-sendi kaki di jari, ya, biasanya di jari. Nah, kalau ini bisa nih sebenarnya tadi GOUT atau artritis juga bisa menyebabkan sebenarnya tadi, tapi memang ada perbedaan. Kalau tidak adanya asam urat, kristal asam urat itu tidak ada, normal misalnya, maka dia bukan bentuk artritis. Tapi ada artritis yang memang asam uratnya tinggi, tapi bukan GOUT, tapi artritis. Itu yang memang diperlukan pemeriksaan yang memang detail gitu ya. Nah, kalau artritis, itu dia asam uratnya bahkan tidak ada atau normal. Tapi memang dia mengalami peradangan sendi. Biasanya penyebabnya autoimun, ya, biasanya autoimun gitu. Paling banyak sih lebih ke autoimun.
Tapi kalau misalnya gold, itu memang asam uratnya tinggi atau terjadi penumpukan kristal asam urat di sendi-sendi, misalnya sendi lutut, tangan, gitu. Ya. Banyak menyerang usia dekade 4-6. Ya, jadi 9 kali lebih banyak dibanding wanita. Nah, ini ada gout arthritis. Nah, bedanya seperti itu ya. Ada yang memang pure arthritis, ada yang gout arthritis. Kalau gout arthritis itu memang kadar asam uratnya itu tinggi ada, gitu. Tapi ada beberapa kasus yang memang arthritis tapi tidak ada asam uratnya. Jadi memang dia mengalami peradangan sendi, gejalanya mirip gitu, tapi asam uratnya normal seperti itu. Dan justru yang paling banyak itu seperti leukositnya, ya, jadi memang terjadi pembengkakan di sendi seperti itu arthritis. Ya, makanya memang untuk memastikan bahwa memang dia gout arthritis atau arthritis saja, itu memang harus pemeriksaan lab ya. Kemudian bagaimana kalau asam uratnya di bawah normal, itu ada yang namanya hipourisemia, ini kasusnya jarang. Ini ada kemungkinan bahwa tadi terjadinya penurunan enzim aktivitas enzim xantin oksidase. Kalau misalnya xantin oksidase enzimnya ini hilang, ini balik lagi ke kelainan genetik sebenarnya, lebih ke hepatoseluler. Ini akan, kalau misalnya enzim xantinnya tidak dihasilkan oleh hati, enzimnya tidak ada di organ hatinya, maka lebih ke kelainan genetik penyakit hepatoseluler ini. Ya, tapi kalau misalnya ada, tapi aktivitas sedikit, itu lebih ke hepatoseluler. Sebenarnya ini juga lebih ke bisa karena kelainan genetik. Ya. Gangguan atau terhambatnya proses reabsorpsi asam urat di tubulus ginjal. Bisa juga dikaitkan karena ada atau mengkonsumsi obat penurunan kadar asam urat atau allopurinol. Ya. Ini kadar asam urat bisa normal atau tinggi, pemeriksaan cairan sendi gold standar, ditemukan kristal mengendap pada sendi. Cairan sendi lutut laki-laki 74 tahun kristal asam urat. Nah, ini ada. Ini asam urat, nah ini. Faktor resiko, ya bertambahnya usia, jenis kelamin tadi, laki-laki lebih banyak asam uratnya dibanding dengan perempuan. Orang yang mengalami obesitas, yang sering konsumsi alkohol, darah tinggi, ya beberapa penyakit metabolik. Ya, ini diabetes mellitus itu ya, penyakit metabolik ya. Nah, ini apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama di tahap praanalitik, puasa 10-12 jam. Kemudian spesimennya plasma heparin dan urin. Hindari pemakaian sebagai keruh, ikterik, dan hemolisis yang sama seperti di kreatinin dan ureum juga. Ya. Kalau hemolisis itu akan menyebabkan menghambat enzim urikase. Ya. Nah, ini masih ada enzim urikase juga. Berarti tidak boleh menggunakan tabung vakum, natrium sitat dan natrium fluorida ya, natrium fluoride ya, NaF sama sitat itu tidak boleh karena akan menghambat enzim. Karena tadi juga salah satu metodenya dengan metode urikase. Gitu. Obat-obatan ya seperti salicyla, thiazid itu bisa meningkatkan kadar asam urat. Nah, itu untuk yang asam urat. Nah, sebenarnya ada pemeriksaan satu lagi, parameter pemeriksaan satu lagi itu cystatin. Ya, sebentar. Nah, ini di sini. Sebenarnya cystatin ini dia bukan NPN, ya, tapi saya masukkan saja. Nah, sekarang lanjut ke
oh satu aja deh, satu terakhir itu cistatin. Cistatin ini tapi dia bukan NPN ya, bukan metabolisme non protein. Jadi sistein dia merupakan protein berat molekul yang rendah yang diproduksi oleh sel-sel berinti. Nah, cistatin ini terdiri dari 120 asam amino. Dia difiltrasi juga di glomerulus ya. Kemudian kadar cistatin tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, ras, usia, dan massa otot. Itu. Kemudian di sini peningkatan cistatin dapat memberikan informasi yang lebih awal pada penurunan laju filtrat glomerulus kurang dari 60 ml per menit ya dengan 1,73 meter persegi, ini bidang permukaan tubuhnya. Gitu. Kadar cistatin tidak dipengaruhi oleh massa otot, jenis kelamin, usia, ras, obat-obatan juga, dia tidak dipengaruhi. Ya, seperti itu. Ini cistatin sebenarnya cistatin ini pemeriksaannya menggunakan imunoturbidimetri atau imunonevelometrik ya. Walaupun memang ada beberapa, kadang jarang juga sih dicek cistatinnya, karena memang beberapa pemeriksaan ginjal lebih banyak atau berfokus pada kreatinin, ureum ya. Walaupun ada mungkin beberapa di rumah sakit itu pemeriksaan cistatinnya juga. Di sini pada suatu ini ada beberapa dari jurnal dikatakan bahwa ditemukan bahwa cistatin C lebih baik daripada kreatinin sebagai penanda untuk GFR-nya, katanya seperti itu. Nah memang tapi sebenarnya ini kita permasalahannya adalah di pemeriksaannya, metode pemeriksaannya yang memang cukup berbeda dengan ini kan pakai imuno, jadi pakai pemeriksaan antibody ya. Jadi pemeriksaannya metodenya metode lebih ke metode imuno ya, antibody gitu. Jadi memang tidak seperti kreatinin itu kan menggunakan spektro ya. Kalau yang ini pakai imuno. Jadi pemeriksaan kadarnya seperti pemeriksaan menggunakan alat yang lebih canggih gitu, dan ini tidak semua rumah sakit memiliki seperti itu. Nah, katanya di sini dikatakan bahwa pemeriksaan cistatin ini lebih bagus, lebih baik untuk daripada kreatinin gitu ya, sebagai penanda untuk laju filtrasi rate-nya. Nah, ini biasanya cistatin ini digunakan untuk penentu atau pemeriksaan pada pasien sirosis hati atau transplantasi hati. Jadi cistatin C lebih serum ini lebih sensitif dibandingkan dengan kadar kreatinin serumnya dalam menentukan laju filtrasi glomerulus. Seperti itu. Jadi tergantung rumah sakitnya, kalau misalnya dia memiliki imunonya, imunoassay-nya, imunoturbidimetri gitu ya, mungkin bisa aja pemeriksaan cistatin untuk parameter penentuan estimasi laju filtrasinya. Tapi kalau tidak ada mungkin ya balik ke kreatinin seperti itu. Nah, tapi cistatin ini dia bukan NPN. Nah, tapi di beberapa rumah sakit atau di luar negeri cistatin memang sudah digunakan untuk penanda kelainan atau penanda GFR atau untuk perhitungan estimasi laju filtrasi ya selain kreatinin seperti itu. Walaupun cistatin ini bukan, dia protein, tapi bukan NPN. Ya. Non-protein nitrogen. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemeriksaan
fungsi ginjal, parameter MPM, dia ada ureum, kreatinin, IFR, dan asam urat. Nah, oh iya, ada lagi satu, bentar ya. Sebenarnya ada lagi itu amonia dan asam amino. Tapi memang tadi dikatakan bahwa untuk asam amino, sebelumnya pernah dijelaskan bahwa untuk asam amino dan amonia ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pemeriksaan ya. Jadi karena mungkin dari alat yang digunakan untuk pemeriksaannya itu lebih memudahkan pemeriksaan selain asam amino dan amonia. Ya, nanti mungkin yang ini juga bisa dibaca kembali. Nah, di sini ada bagan mekanisme pembentukan asam urat, ada bagan metabolisme purin ya tadi. Ini yang tadi ada ya. Nah, ini kalau untuk asam amino ya, ini untuk asam amino. Nah, ini asam amino bebas, asam amino bebas ya. Kemudian ini untuk amonianya. Nah, untuk amonia, memang kita tidak dilakukan pemeriksaan amonia dan asam urat, tapi sebagai pengetahuan bahwa amonia dan asam urat ini merupakan hasil metabolisme NPM juga salah satunya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.